Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi dengan saya Bu Maya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Mudah-mudahan kalian di rumah baik-baik aja, jaga kesehatan, tetap semangat. Oke? Nah, dalam pelajaran kali ini, pertemuan kali ini Bu Maya akan membahas di materi IPS bab 2. Itu judulnya tentang interaksi sosial. Sebelum belajar ke IPS, tolong disiapkan dulu buku paketnya sama buku LKS-nya juga. Jadi ketika Bu Maya berbicara seperti ini, kalian sambil digarisin mana hal-hal yang penting ya, seperti pengertiannya atau poin-poinnya dan lain-lain. Paham ya? Oke, kita langsung saja kita bahas tentang interaksi sosial. Sebelum kita akan membahas tentang interaksi itu apa, kita harus tahu dulu siapa sih yang berperan dalam interaksi sosial ini. Kira-kira siapa? Manusia ya, kita. Manusia pada dasarnya disebut sebagai makhluk sosial. Itu artinya manusia tidak bisa hidup dengan sendiri ya. Pasti manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya atau menjalani kehidupannya. Contohnya kita ambil kisah Nabi Adam. Nabi Adam dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya satu orang diri di bumi, ya kan? Dan dia kesepian karena tidak ada yang sesama seperti Nabi Adam, gitu kan? Tidak ada yang sesama manusia maksudnya ya. Nah, akhirnya Allah ciptakan Siti Hawa untuk bisa menemani Nabi Adam. Nah, yang akhirnya saling bisa memenuhi kebutuhan dan bisa menjalani hidupnya bersama. Nah, itu tandanya dari zaman Nabi juga manusia itu sudah dikatakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Oke, kita masuk ke dalam interaksi sosial. Interaksi itu apa? Interaksi itu artinya gerak, ya, bergerak. Bu Maya menulis, oh berarti Bu Maya sedang interaksi, ya. Bu Maya mau sholat, nah, Bu Maya sedang mengerjakan sholat, berarti Bu Maya sedang interaksi. Apapun yang ada dalam anggota tubuh kita bergerak, itu namanya kita sedang interaksi. Paham? Nah, kalau digabungkan dengan sosial, interaksi sosial itu artinya adalah hubungan timbal balik yang terjadi di masyarakat dalam sebuah tindakan. Ya. Jadi yang dimana ini pasti tidak terjadinya hanya satu orang, pasti minimal dua orang, karena ada kalimat sosial. Sosial itu kan kumpulan individu, berarti beberapa orang, gitu ya. Nah, lanjut kita buka buku paket halaman 70 tentang ciri-ciri interaksi sosial. Ya, kita telaah seperti apa sih interaksi sosial itu ciri-cirinya ya. Di buku paket ada 6 poin. Yang pertama, dilakukan minimal 2 orang ya. Interaksi sosial tidak bisa dilakukan 1 orang. Misalnya Bu Maya ngobrol sama tembok. Halo tembok, kamu apa kabar? Nah, ada respon nggak dari tembok? Nggak ada, ya kan? Karena tembok bukan manusia. Tapi ketika Bu Maya ngobrolnya sama Pak Agus, halo Pak Agus, apa kabar? Nah, Pak Agus merespon, alhamdulillah saya baik Bu Maya. Nah, itu berarti interaksi sosial. Dilakukan minimal 2 orang. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku. Ketika kita bertemu dengan teman, kadang kita cuma diem aja misalnya, atau enggak sapa senyum doang. Nah, itu udah jadi interaksi sosial walaupun tidak berbicara, tapi dengan gerakan senyum misalnya, ya. Yang jelas ada beberapa orang tidak sendiri, kecuali senyum-senyum sendiri misalnya, nggak tahu itu apa, apakah gila atau gimana gitu kan. Nah, yang ketiga, ada maksud dan tujuan. Ketika orang melakukan interaksi sosial, ada maksud dan tujuannya. Misalnya teman kamu ngajak ini, ayo kita ke kantin yuk. Oh, berarti tujuannya ngajak makan gitu. Ayo kita ke masjid. Oh, berarti ngajak sholat. Nah, gitu. Jadi setiap interaksi sosial ada maksud dan tujuannya, mau ngobrolin apa sih gitu kan ya. Lanjut, adanya reaksi saat komunikasi. Reaksi itu berarti dari si lawan yang kita ajak ngobrol. Pernah nggak sih kalian kayak gini, oh itu ada orang yang ngajak ngobrol sama saya, ngajak ngobrol sama saya bukan sih? Nah, berarti itu kan reaksi ketika melihat orang mau ngajak ngobrol ke kita, gitu kan ya. Nah, itu reaksi. Kemudian nomor 5, adanya timbal balik yang tadi ya, contohnya kayak Bu Maya sedang ngobrol dengan Pak Agus, direspon sama Pak Agusnya, itu namanya adanya timbal balik. Lanjut, cenderung dinamis, positif, dan berkesinambungan. Dinamis itu artinya pertanyaannya berubah. Misalnya Bu Maya nanya ke Pak Agus, hai Pak Agus, apa kabar? Oh iya saya baik Bu, misalnya. Kemudian yang kedua kalinya Bu Maya nggak mungkin nanyain apa kabar lagi dong, misalnya Pak Agus ke sekolah jam berapa? Nah, jadi kan beda pertanyaannya.
positif ini berarti interaksi sosialnya yang dilakukan adalah positif ya, tidak negatif ya. Maksudnya tidak berantem misalnya, atau enggak tidak adu mulut misalnya ya. Itu. Kemudian berkesinambungan. Berkesinambungan itu nyambung ya. Misalnya Bu Maya nanya, "Hai, kamu mau kemana hari ini?" Misalnya. Dijawabnya, "Oh, rumah saya di Cilebut." Kan gak nyambung ya. Ibu nanyanya, "Kamu mau kemana?" Dia malah jawab, "Rumah saya di Cilebut." Berarti itu kan gak nyambung, tidak terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial harus nyambung dari pihak satu ke pihak lainnya. Lanjut sekarang ke pola interaksi sosial. Buka buku paket halaman 70, masih di halaman 70. Pola interaksi sosial ada 3. Yang pertama, ada bersifat individu dengan individu, sendiri dengan sendiri. Contohnya kayak tadi, Bu Maya bertemu dengan Pak Agus, hanya ada Bu Maya dengan Pak Agus, berarti sendiri dengan sendiri. Itu artinya individu dengan individu. Misalnya contoh yang lain, seorang guru bertemu dengan muridnya, lalu muridnya salam ke gurunya. Nah, berarti kan cuma berdua, ada guru, ada murid. Nah, itu ya, itu contohnya individu dengan individu. Lanjut yang kedua, individu dan kelompok, berarti sendiri sama banyakan sama kelompok. Contohnya, misalnya guru sedang mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Yang jadi individunya itu gurunya dan kelompoknya itu murid-muridnya. Paham ya sampai situ ya? Atau enggak misalnya Pak Presiden sedang orasi di depan rakyatnya. Nah, presiden adalah individunya, rakyatnya adalah kelompoknya. Nah, yang nomor ketiga, pola interaksi sosial yang kelompok dengan kelompok, berarti banyakan sama banyakan nih. Ngapain nih? Contohnya, kelas 7A dan 7B melakukan olahraga berenang di Bakar Kambing misalnya dengan guru olahraga. Nah, berarti kan kelompok 7A itu kan 7A enggak satu orang, 7B juga enggak satu orang, ya kan? Jadi mereka berkelompok dengan kelompok gitu. Jadi kelompok dengan kelompok berarti adanya banyakan sama banyak orang lagi. Gitu. Contohnya kemarin demo misalnya, rakyat mendemo wakil rakyat gitu kan. Kan anggota DPR kan tidak cuma satu orang, mereka banyakan. Itu berarti kelompok. Kan dan rakyatnya juga malah lebih banyak. Itu juga kelompok. Kelompok melawan kelompok. Paham ya? Itu untuk pola interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu syarat interaksi sosial. Saat kita melakukan sholat, itu juga kan ada syarat sahnya sholat. Interaksi sosial juga ada syaratnya. Yang pertama, adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini terbagi 2. Kontak sosial, oh iya Ibu lupa. Kontak sosial buka halaman 71 di buku paket ya. Kontak sosial ini kan yang terjadi saat interaksi ya. Kontak sosial ini kebagi 2, ada primer, ada sekunder. Kalau primer itu kontak sosial yang dilakukan secara langsung, misalnya berpas-pasan ketemu. Halo kawan, halo bro, misalnya salaman aja, tos misalnya. Nah itu kontak sosial secara langsung atau primer gitu. Sedangkan kalau sekunder biasanya melalui perantara atau media misalnya ya. Contohnya Bu Maya mau memberikan pesan kepada 7A, tapi Bu Maya lewat wali kelas ngasih pesannya. Dari wali kelas disampaikan ke 7A. Berarti wali kelas di sini sebagai perantara yang dimana komunikasi dari pihak A ke pihak B itu tersampaikan. Tuh, paham ya? Itu sekunder secara tidak langsung. Atau bisa melalui handphone. Nah, yang sekarang kita lakukan ini, kita semua melakukan kontak sosialnya lewat media kan. Nah, berarti namanya kita kontak sosial sekunder. Kita tidak bertemu tapi kita lewat handphone gitu, lewat media sosial. Itu paham ya? Itu untuk kontak sosial. Nah, kontak sosial juga ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kalau positif berarti cenderungnya ke kerjasama ya. Teman-temannya misalnya kumpul, oh yaudah yuk kita kerja kelompok yuk, nah damai desa gitu kan. Ada juga yang negatif. Kalau yang negatif ini berarti mengarah kepada pertentangan yang dimana bawaannya berantem misalnya atau perdebatan, konflik dan lain-lain. Gitu ya. Itu kontak sosial kebagi menjadi 2 ya. Kalau menurut langsung dan tidak langsungnya juga tadi ada 2, primer sekunder. Kemudian ada yang bersifat positif sama negatif. Untuk kontak sosial yang udah. Lanjut sekarang syarat yang keduanya adalah komunikasi. Oke. Komunikasi unsur-unsurnya itu ada 5. Silahkan dibuka buku paket halaman 72.
72. Nah, dalam komunikasi ini ada yang namanya komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ya. Contohnya kayak Bu Maya di sini. Bu Maya sedang menyampaikan kepada siswa 7A sampai 7L materinya IPS misalnya. Nah, berarti Bu Maya sebagai komunikator. Yang kedua, ada komunikan. Itu artinya orang yang menerima pesan. Berarti di sini siapa? Kalian. Kalian sudah mendapatkan pesan dari Bu Maya materi IPS, gitu ya. Sama halnya kayak kalian ngirim WA misalnya ke teman kalian, "Hai, kamu lagi ngapain?" misalnya. Nah, itu berarti kamu sudah jadi komunikator. Sedangkan orang yang menerima pesannya itu komunikan. Paham ya? Yang ketiga, unsur komunikasi itu ada pesan. Pesan yaitu berupa isinya yang disampaikan kepada si komunikan. Ya. Lanjut, ada juga media. Media itu alat penyampaian pesan, ya, yang dimana kita semua pasti menggunakan media. Media itu bukan hanya teknologi, bukan hanya handphone misalnya, ya. Jadi ketika Bu Maya bertemu misalnya dengan kalian, salah satu dari kalian, Ibu ngomong misalnya, media Ibu juga ini menggunakan lisan, gitu kan? Nah, jadi tidak hanya harus lewat handphone, gitu kan ya? Itu namanya media. Secara langsung ataupun tidak langsung itu ada yang namanya media. Yang terakhir, unsur komunikasi ada umpan balik. Umpan balik yaitu tanggapan dari si komunikan. Komunikan udah mendengar nih pesan dari komunikator. Oh iya, itu berarti umpan balik. Ya, kayak tadi misalnya Bu Maya bertanya kepada Pak Agus, "Pak Agus, apa kabar hari ini?" "Oh iya, saya baik, Bu Maya." Nah, itu berarti umpan balik dari Pak Agus kepada Bu Maya yang sudah menjawab pertanyaan Bu Maya. Gitu. Yang terakhir, tahapan dalam komunikasi ada 3 tahap. Buka LKS, ini di LKS ya, halaman 55. Tahap komunikasi yang pertama ada yang namanya encoding, yaitu mempersiapkan gagasan. Pernah gak sih kalian mau berbicara kepada orang, tapi kalian mempersiapkan dulu gagasannya di dalam pikiran kalian, barulah disampaikan. Nah, itu namanya encoding. Encoding itu mempersiapkan gagasan apa nih yang bakal dibicarakan kepada orang lain. Oke. Yang selanjutnya, penyampaian. Nah, berarti terlaksana penyampaian. Nah, oh iya, saya mau mengatakan ini nih. Nah, itu kan penyampaiannya sudah terjadi. Dan yang ketiga terakhir adalah decoding, penerima gagasan, yang dimana si komunikan yang merasakan. Karena oh iya, sudah tadi dapat pesan nih dari Bu Maya begini. Nah, itu berarti encoding, sudah masuk ke dalam gagasan pemikiran orang masing-masing gitu ya. Jadi itu tahapannya, tahapan komunikasi ulang, ada encoding, ada penyampaian, dan ada decoding. Udah dulu. Nah, sudah beres materinya. Sekarang Bu Maya mau ngasih tugas. Tugasnya simple kok, gampang. Jadi itu saja dari Bu Maya. Tetap semangat anak-anak. Pokoknya yang ngumpulin ke tugasnya untuk Bu Maya ke link, sedangkan Pak Agus ke Google Classroom. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.